Yelmel guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film yang berjudul Curse of the Nun. Hayo kita mulai. Seorang pria bernama Kenneth dengan santainya mengundang sesosok arwah suster yang dipanggil Suster Catherine. Walaupun sudah disertai ancaman, sampai sekarang tidak ada ciri-ciri yang dipanggil itu akan datang. Ketika Kenneth sudah hampir menyerah dan membereskan barang-barangnya, papan Ouija tiba-tiba bergerak dan alat detektor hantu pun berbunyi. Tidak sampai di sana, papan itu terlempar, pintu terbuka dan di sanalah arwah Suster Catherine menampakkan diri hanya untuk menyuruhnya keluar lalu menghilang. Merasa melewatkan sesuatu, Kenneth keluar kamar, tapi anehnya selalu kembali masuk ke tempat yang sama dari pintu yang lainnya. Akhirnya dia berpikir untuk keluar dari jendela dengan melemparkan tasnya duluan, tapi lagi-lagi tas itu kembali. Sebuah tangan menariknya dan dia terseret di dalam kamar itu juga. Hantu suster mempermainkannya dan menghilang. Tidak merasa takut, tapi dia lebih ingin mengemas semua barang-barang dan sayangnya dia ditarik duluan ke bawah ranjang dan lenyap seketika. Sekarang kita ke inti cerita. Seorang gadis memesan sekotak pizza tapi dengan uang yang kurang 3 sen. Pengantar pizza memberitahu tapi dia tetap tidak mau bayar. Dia dan keluarga kecilnya ini berencana akan segera pindah ke rumah baru. Sekedar untuk diketahui, rumah yang ditinggali mereka saat ini adalah rumah dari tante Mike yang bernama Donna. Perempuan ini sendiri bernama Anna bersama suaminya Mike dan anak mereka Claire. Masih di dalam rumah lama, Anna mendapat telepon yang tidak ingin dia jawab dari Alex, mantan suaminya yang kriminal. Anna naik ke kamar dan mencari anaknya. Pengalaman aneh terjadi untuk pertama kalinya di mana baru saja terdengar suara tawa Claire dari balik selimut, tetapi kenyataan anak itu tidak pernah di sana. Claire malah masuk dari sebuah pintu. Mereka berbincang-bincang sedikit sebelum Claire tidur dan di luar terdengar ada sesuatu yang terjatuh yang mereka pikir itu adalah Mike. Anna keluar kamar dan menanyakan apakah Mike menjatuhkan sesuatu, tapi Mike mengaku tidak menjatuhkan apapun. Anna masih penasaran dan memeriksa sendiri sebuah tempat yang tampaknya adalah gudang yang terletak di samping kamar anaknya. Di sana dia menemukan sebuah kotak dengan isi sebuah salib. Mike datang dan mengagetkannya. Sewaktu mereka keluar kamar, pintu kecil yang terletak di atas yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup sendiri. Di kamar sewaktu Anna membereskan barang-barangnya, hantu suster itu berdiri agak jauh di belakangnya. Besoknya kehidupan normal seperti biasa di mana sang suami berangkat kerja dan anak berangkat sekolah, sedangkan istri di rumah akrab dengan dapur. Lemari dapur tiba-tiba terbuka sendiri dan menjatuhkan beberapa piring. Anna bermaksud membereskan beling tapi malah menemukan sebuah tulisan stay di lantai. Bel pintu berbunyi yang mengalihkan perhatiannya untuk beberapa detik dan tulisan itu hilang begitu saja. Di depan ternyata Donna yang datang untuk memeriksa rumahnya sebelum mereka benar-benar pindah, yang bermaksud akan membebankan biaya jika ditemukan kerusakan di rumah tersebut. Sebuah hal aneh di mana piring yang seharusnya tadi terjatuh pecah kini terlihat utuh di dalam lemari. Donna merincikan apa saja yang harus diganti termasuk coretan di dinding yang menurut Anna itu tidak pernah ada. Ada suara di atas tapi mereka tidak begitu mempersoalkannya. Donna berjalan pergi dan sebelumnya dia mengatakan akan memanggil tukang untuk ke rumah. Anna akhirnya menemukan coretan di dinding yang dimaksud di kamarnya yang tertulis stay atau tinggal. Dia pun mengambil gambar tulisan itu dengan ponsel. Huruf T itu terlihat seperti salib yang hanya ada di gambar ponselnya. Merasa lelah untuk apa yang terjadi, Anna pun memutuskan untuk tidur sejenak. Di bawah ranjang itu ada tangan yang menarik tangan Anna sampai dia terjatuh ke bawah. Anna mencoba lari dari tempat itu tapi kepalanya dijedukin dan dia ditarik oleh hantu berpakaian suster. Hantu itu bahkan mengeluarkan sebuah salib dengan pose yang ingin menikamnya. Anna berhasil keluar dari kamar itu tapi terjebak di kamar mandi di mana pintu-pintu lainnya terkunci. Dia segera bersembunyi di bathtub sementara hantu itu terlihat melangkah masuk. Kran air terbuka sendiri dan seperti ada kaca di atas bathtub yang mengunci Anna di dalam. Di luar terlihat suster itu datang lagi dan menuliskan kata stay di kaca. Setelah itu Anna akhirnya bisa keluar dari perangkap ilusinya dan segera menelpon untuk meminta pertolongan. Kejadian aneh terus berlanjut di mana ternyata dia tersambung dengan delivery pizza yang memarahinya perkara uang 3 sen tempo hari.
Setelah itu benar tersambung ke 911, tapi orang yang ada di belakang telepon itu berkata aneh di mana Anna dianggap sebagai anak kecil yang sedang memainkan telepon. Setelah itu berubah lagi menjadi suara lain yang berkata, "Tetaplah bersamaku, Anna. Jangan tinggalkan aku seperti kau meninggalkan Lex." Anna bingung tapi menjawab laki-laki itu dengan berkata Lex hampir membunuhnya. Orang itu melanjutkan dengan berkata, "Iya, tapi sayang dia gagal." Ponsel tiba-tiba meledak dan rusak begitu saja. Mendapati kejadian aneh itu, dia lalu mengambil pistol tapi sayangnya lagi-lagi pintu seakan menguncinya di dalam. Tiba-tiba ada suara yang berkata tolong berkali-kali. Anna pun berlari ke atas untuk mencari tahu suara siapa itu dan mengejutkan. Sosok itu adalah dia yang tepatnya seperti dia di masa lalunya yang pernah overdosis obat-obatan. Sosok masa lalunya itu menyalahkan Anna untuk apa yang terjadi dengannya saat itu dan menyuruh Anna menyampaikan pesan kepada Lex bahwa dia masih mencintainya. Hantu itu datang dan langsung mencekiknya sampai lemas. Di saat hantu itu ingin melakukan hal buruk lainnya, Anna segera bangun dan menembakkan pistol ke arahnya. Anna masih mencoba meloloskan diri dan dia melihat mantannya Lex yang sedang berada di luar. Sebenarnya Anna sudah enak dengan pria itu, tapi dalam kondisi begini dia tidak ada pilihan lain selain meminta tolong kepadanya. Lex malah tidak ingin membantunya dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Anna yang meninggalkannya begitu saja. Lex juga sepertinya cuma sosok hayalan Anna saja di mana dia terlihat menghilang begitu saja. Anna mencoba memecahkan sendiri jendela kaca tapi sayangnya tidak berhasil. Ada sebuah tangan yang menodongkan pistol ke kepalanya dan hilang begitu saja setelah Anna membalikkan badan. Bel pintu berbunyi yang ternyata ada seorang tukang yang tak lain adalah Kenneth. Dia nyelonong masuk setengah badan dan Anna langsung menyuruhnya untuk tidak menutup pintu itu. Anna mengganjal pintu itu dan mendorongnya keluar tapi nggak taunya dia malah ingin masuk ke dalam. Ada sebuah kalimat yang membuat Anna tercengang yaitu Suster Catherine dan mereka pun akhirnya terjatuh ke dalam rumah. Kenneth mengatakan suster yang bernama Catherine itu pasti mencoba menghabisinya. Setelah nama itu disebut, suster itu menampakkan diri dan mereka segera lari bersembunyi di garasi. Kenneth menceritakan hantu itu bernama Catherine yang masih menyangka rumah itu adalah tempat penyucian di mana 100 tahun yang lalu masih berupa biara. Hantu itu masih beranggapan dia harus melindungi tempatnya untuk membuktikan kepada Tuhan agar bisa masuk ke surga. Jika hantu itu menganggap orang-orang di sana sebagai ancaman, maka dia akan mengejar dan mencoba menghabisinya. Cerita tragis di mana sesosok jiwa yang tidak bisa beristirahat dengan tenang karena kematian yang tiba-tiba. Pintu garasi tiba-tiba terbuka. Anna menyuruh Kenneth untuk mencoba melemparkan sesuatu keluar dulu sebelum mereka benar-benar melangkah. Alat yang dilempar tadi berbalik ke dalam. Kenneth pun merencanakan bagaimana caranya untuk bisa keluar dari tempat itu dan memulai ritual pemanggilan hantu suster. Sebelumnya dia memberikan pentagram kepada Anna yang katanya bisa berguna di saat-saat mendesak. Kadang alat itu berhasil tapi kebanyakan membuat hantu itu semakin kesal. Mereka memulai dengan berkata ingin meminta maaf kepada suster dan Anna meyakinkan dia ini bukanlah ancaman dan hanya ingin pindah rumah. Jawaban di papan Ouija bergerak yang menyuruhnya untuk tetap tinggal, juga suara yang berkata tinggallah di sini bersamaku Anna. It's my time to go. You must take my place. Walaupun Anna berkata dia tidak mau, tapi suara itu berkata dia akan memaksa. Suster itu tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Liur yang menjijikan itu sampai netes-netes ke wajah Anna. Anna segera mendapatkan pentagramnya dan hantu itu menghilang. Kenneth yang tadi ada di sana pun tiba-tiba entah ada di mana dan Anna mendengar suaranya dari tempat lain. Dia segera mencari keberadaan Kenneth dan di sana Anna malah berhalusinasi melihat Mike dan Lex yang sedang berbincang-bincang. Mereka sekarang mencoba mempermainkan pikiran Anna dan yang keluar dari mulut Lex, tinggallah bersamaku. Anna mencoba mengacuhkannya dan berjalan keluar, tapi dia seakan masuk lagi ke dalam ruangan yang sama berkali-kali. Tiba-tiba ada Claire di dalam yang sedang ngomong sendirian. Claire meyakinkan Anna bahwa dia sudah mati dan yang sedang duduk bersamanya itu adalah sesosok hantu. Anna memeluk anaknya dengan penuh haru dan si suster datang lagi walaupun tak diundang. Claire berkata suster itu ingin membawa Anna ke surga tapi Anna tidak mau. Anna terus berkata akan bersama Claire dan tiba-tiba Claire menghantam salib ke arahnya lalu menghilang setelah itu.
Lagi-lagi terdengar suara Kenneth yang mengatakan dia berada di loteng. Anna segera menghampirinya dan menemukan Kenneth dengan kaki yang terluka. Kenneth juga mengaku tidak tahu persis apa yang terjadi dengannya, yang tiba-tiba sudah ada di sana. Anna segera merangkak masuk setelah mendengar suara "tetaplah bersamaku" dengan pintu akses yang tertutup dengan sendirinya. Anna, I can see her. I have to do something. Dalam kegelapan itu entah apa yang terjadi, tapi keluar-keluar, Anna kembali tertusuk. Bel pintu berbunyi tanda kehadiran seseorang yang ternyata adalah Donna. Di luar, Donna masih mencoba membuka pintu dengan kunci di tangannya, tapi anehnya kehadiran Anna dan Kenneth seakan tidak tampak. Anna semakin sekarat dan hantu suster itu menuruni tangga sambil berkata, "Jangan keluar, Anna. Tetaplah bersamaku dan ini rumahmu." Setelah pintu itu terbuka, Anna segera keluar dengan hantu itu yang tertinggal di dalam. Dalam masa-masa kritisnya, Anna melihat orang-orang terdekatnya. Singkat cerita, dia selamat dan 3 bulan kemudian dia dinyatakan pulih tapi tidak mengingat persis tentang kejadian yang dia alami bersama hantu itu. Dia hanya mengingat tertusuk dan Mike bilang kepadanya Kenneth tidak mengingat apapun juga, tapi kemungkinan menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Anna masih mengkonsumsi obat yang sama dan dia melanjutkan kehidupan normalnya sampai sebuah voicemail masuk ke ponselnya dari Lex yang mengatakan ingin bertemu persis seperti di awal cerita. Sebuah pengalaman yang sama terulang lagi di saat dia memesan sekotak pizza dengan uang yang kurang tapi nggak mau bayar. Anna merasa seperti pernah mengalami hal yang sama tapi tidak begitu ingat. Malamnya Anna meminum kembali obatnya dan bercakap-cakap dengan suaminya. Anehnya Mike kembali menyodorkan obat tapi Anna tidak ingin meminumnya. Mike tiba-tiba menjadi pribadi yang berbeda dan membentaknya untuk meminum obat itu sekarang juga. Anna meminumnya dan berakhir muntah-muntah setelahnya. Mike datang dan memberikan obat yang sama, tapi kali ini Anna menolak keras. Tak lama setelah itu, Anna menemukan pentagram di dalam tasnya. Bel pintu berbunyi yang ternyata Lex yang ingin berbicara dengannya. Anna menolak tapi Lex memaksa masuk. Lex mengatakan dia mencintai Anna dan memintanya untuk kembali bersamanya. Anna mengeluarkan pistol dan mengancamnya akan menembak, tapi Lex tak gentar dan menantangnya. Lex mengeluarkan sebuah salib kecil. Melihat itu, Anna mengarahkan pentagram yang membuat Lex mundur lalu pergi. Merasa perlu, Anna kembali menemui Kenneth dan sampai saat ini, Kenneth tidak ingat apapun yang terjadi selain satu nama yaitu Suster Catherine. Anna mengeluarkan pentagram dan Kenneth langsung mengingat itu adalah kepunyaannya yang selalu dibawa kemana-mana untuk memburu hantu. Anna mencoba meyakinkan tentang apa yang terjadi dan membahas kejadian hari itu, tapi Kenneth tidak lagi tertarik mengetahui kejadian yang sudah lalu dan berjalan pergi. Besoknya di rumah, Mike menanyakan tentang obat yang dikonsumsi Anna dan menuduhnya sebagai pecandu. Anna berjalan keluar dan anehnya kembali bertemu Mike yang bertanya apakah semua baik-baik saja. Dari dalam yang tadinya harusnya Mike menjadi Lex yang berjalan keluar. Merasa ada yang aneh, Anna segera mengajak Claire untuk segera pergi dari rumah itu, tapi dia sudah dihadang duluan oleh Lex dan hantu suster di sisi lainnya. Tak ada jalan lain, mereka masuk dan bersembunyi di kamar mandi. Suara itu kembali dan berkata, "Tetaplah bersamaku. Kau tidak akan menginginkan kehidupan yang berat ini. Masa lalu akan terus menghantuimu. Kecanduan, penganiayaan, semua akan kembali. Pilihannya adalah kau atau anakmu." Claire tiba-tiba menusuk Anna dan berubah menjadi hantu suster yang nyengir di depannya. Melihat gigi-gigi yang sudah membusuk itu, Anna pun muntah, apalagi aromanya seperti nempel di hidung dan tak terlupakan. Masa itu seakan balik lagi di hari dia bersama Kenneth dulu. Anna bingung kenapa ada Kenneth sedangkan Kenneth tetap berada di hari yang sama yang menganggap Anna yang baru saja terluka di loteng. Keduanya pun tidak nyambung satu sama lain di mana Anna merasa dia sudah pernah mengalami hal ini dan berhasil keluar, tapi kenapa bisa kembali lagi ke situasi yang sama. Akhirnya mereka merencanakan untuk mengelabui hantu itu dengan Kenneth sebagai umpan. Anna menyelinap pelan-pelan dan melihat suster yang sedang duduk di anak tangga sambil komat kamit. Sewaktu Kenneth memanggil dan berkata kami menyerah, hantu itu langsung gercep naik ke atas tangga dengan mengangkat roknya agar tidak terpleset. Bisa juga dia ya. Anna segera turun di saat hantu suster itu tidak lagi duduk di tangga sedangkan Kenneth bersiap untuk pergi. Kenneth pelan-pelan membuka pintu tapi naas dia ketangkap oleh hantu itu dan Kenneth pun kena semprot.
Hantu itu menyuruhnya untuk melakukan tugasnya dan menepati janjinya. Kenneth berjalan keluar dan meminta maaf kepada Anna. Dia menendang dan ingin mementung Anna. Kenneth berkata dia sudah mati 3 tahun yang lalu karena hantu itu dan sekarang dia membutuhkan pengganti jika ingin lolos dari hantu tersebut. Ada sebuah kesempatan di mana palu itu terlepas dari tangan Kenneth dan Anna langsung mementungnya sampai dia pingsan. Setelah itu Anna kembali ke dalam rumah dan menghancurkan lantai. Hantu itu muncul dan memanggilnya. Anna bertanya kenapa dia melakukannya sambil mengingat foto di mana suster itu tergeletak mati. Jadi ceritanya suster ini mati bunuh diri karena merasa hidupnya tidak berharga. Setelah itu arwahnya gentayangan dan menurutnya itu adalah kesempatan untuk pembuktian kepada Tuhan. Sekarang dia juga ingin memberikan kesempatan yang sama kepada Anna. Hantu itu melayang dan Anna loncat masuk ke bawah lantai entah apa rencananya. Di sana ada penampakan Lex yang sudah kayak zombie yang sudah pasti tipuan ilusi dari suster. Tidak hanya Lex, Mike juga ada dengan wajah yang berbeda. Terakhir sialnya dia bertemu dengan Kenneth yang menjedutkan kepalanya sampai pingsan. Bangun-bangun Anna sudah bersama dengan komplotan ilusi hantu dan suster yang terus memaksa dengan berkata tinggallah bersamaku karena iblis tidak akan menyakiti. Anna memilih untuk tidak menyerah dan berusaha untuk keluar dari tempat itu. Dia berhasil dan langsung kabur dengan ngembat mobil yang terparkir di luar. Tiba-tiba dia melihat mobil suaminya yang sedang menuju ke rumah kontrakan dan mau gak mau dia harus memutar arah untuk kembali. Mike sampai di rumah itu yang disambut oleh Kenneth yang memperkenalkan diri sebagai tukang. Mike dipersilakan masuk sedangkan Anna terus-terusan memanggil Mike dari luar. Saat Mike membalik badan, Kenneth menodongkan pistol ke arahnya dan menyuruhnya untuk tidak bergerak. Mike yang mendengar suara Anna menyuruhnya agar tidak mendekat. Dia pun akhirnya melakukan perlawanan dan Kenneth pun ambruk. Yang ganjil di sini adalah hantu yang bertingkah seperti penjahat yang bisa memeluk dan mengancam. Kayaknya harus dipertanyakan ini film hantu apa actionnya. Rada nggak jelas. Sekarang Anna yang berhadapan dengan hantu itu dan entah kenapa dia tiba-tiba terangkat dan terbakar. Hantu itu hanya menyisakan baju kebesarannya dan sebuah salib. Kenneth kembali ke wujud aslinya dan memanggil Anna. Di saat terakhirnya dia meminta maaf kepada Anna dan pergi. Akhirnya mereka selamat dan 3 bulan kemudian, lagi-lagi kejadian deja vu kembali terjadi. Delivery pizza, duit kurang tapi kali ini si pengantar pizza memilih untuk tidak menagih 3 sen sepele itu dan tamat. Kehidupan itu mempunyai 2 arsip yang berisikan pengalaman baik dan buruk. Arsip buruk sudah seharusnya dikubur dan tidak pernah dibuka lagi karena iblis akan selalu mencoba berbisik dan menyesatkan melalui hal-hal negatif yang membuat orang semakin terpuruk. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.